kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka. Karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak. Sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah. Karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baiknya. Ini kan berkelanjutan terus dan mengembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Nah sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan beres Pak Susno, itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi bukan kan, pengadilan umum, ya kan? Bukan pengadilan karena kan masalah juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai di di mana? situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita gelar bicara perkara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib Lah, mengelak. saya kan Pak jadi Susno, berikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya, tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi. Pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini, ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah, itu kan. Dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan rananya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana rananya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan, Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu, Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka.
Karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kepala Bareskrim, sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya kita secara akal sehat saja lah kali itu, bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga undang-undang ITE yang dilampirkan juga di sana ya kan. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyimpulkan dan bisa gelar perkara gitu loh. Iya, katanya penyidikan manakala sudah ditingkatkan telah ada 2 alat bukti ya. Tetapi 2 alat bukti itu tidak cukup ya. Karena apa? Alat bukti itu bukan hanya sekedar jumlah, tapi harus saling bersesuaian. Nah, ini tidak bersesuaian. Kenapa tidak bersesuaian? Yang dipersoalkan ijazah. Ijazah itu baru sampai pada tahap identik. Identik itu mirip gitu. Tetapi apakah itu asli? Apakah Pak Jokowi sah memiliki ijazah tersebut? Itu yang berwenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Karena itu produk administratif dari pejabat administrasi negara. Nah, silakan beradu argumen pihaknya. Siapa namanya, Dr. Tifa CS, Pak Rismon, bersama dengan pihaknya Pak Jokowi, membawa masalah ini untuk diadili tata usaha negara. Sah apa tidak Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu? Tentunya diproses sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh UGM. Untuk seseorang mendapatkan sarjana S1 kehutanan, apa syaratnya? Bukti-buktinya ada tidak? Misalnya bukti kuliah, bukti ujian, bukti pembuatan karya tulis, skripsi. Kalau itu ada semua dan prosesnya dibuktikan secara hitam di atas putih ada, ya berarti sah itu dan ijazahnya asli, bukan identik. Nah, kalau ternyata Pak Jokowi nggak bisa membuktikan, justru sebaliknya pihak Rismon CS bisa membuktikan bahwa persyaratan skripsinya tidak ada, kuliahnya tidak terpenuhi, persyaratan nilai tidak terpenuhi. Nah, ini maka Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan secara putusan Tun bahwa itu tidak benar. Saya tidak mihak kepada siapapun ya. Jadi kita lihat aja, ini kewenangan Peradilan Tun. Di Indonesia ini peradilan udah lengkap kok. Peradilan militer ada, peradilan agama ada, peradilan pelayaran ada, peradilan pajak ada, peradilan umum pidana ada, peradilan Mahkamah Konstitusi ada, peradilan tata usaha negara ada. Ya masuklah ke situ. Nah itulah diperlukan bahwasannya itu kepastian status hukumnya itu ini bisa segera diselesaikan kalau semua bukti sudah terangkum semua ya, dan memang harus dikatakanlah ada 12 orang yang calon tersangka itu mungkin dipilah-pilah siapa sahabat tersangka atau sahabat tidak, itu ya silakan, itu haknya dari para penyidik. Saya tidak bisa memprediksi ya apa yang akan terjadi. Ya bisa saja ada yang menganggap Pak Jokowi dihargai berjiwa besar sebagai bapak bangsa. Pasti ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan bahwa Pak Jokowi mencabut karena takut ijazahnya terbongkar. Ya, kemudian ya namanya 280 juta rakyat Indonesia ya, pemikirannya macam-macam gitu kan. Ini kalau kita lihat yang paling bagus ialah ada statement dari Polda gitu yang sekarang bola ini di tangan dia. Nah, diadakan gelar perkara sebagaimana tadi Pak Andi katakan bahwa kami sudah sampai ke tahap ini, 2 alat bukti sudah kami temukan, maka kami menyatakan ini ditingkatkan jadi penyidikan. Ya. Tetapi untuk menentukan siapa tersangkanya, kami mungkin ada kesulitan di bidang A, B, C, D, E. Maka jalan keluarnya adalah apakah ini dicabut, apakah jalan keluarnya ini digugat di Tun, apakah diapakan lah gitu. Kalau saksi dan sebagainya alat bukti yang diperiksa, saksi udah banyak sekali, saya yakin itu udah lebih dari 50 ya. Kemudian dokumen-dokumen yang disita udah banyak sekali, mungkin sudah 1 karung kali ya. Nah, tapi persoalannya alat bukti yang disita itu bisa nggak membuktikan bahwa
itu sudah sampai pada kesimpulan Baik. asli atau tidak asli, sah atau tidak sah. Oke.